Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala nabiyil hasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma salli ala nabiyil hasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Amma ba'du. Puji serta syukur kehadirat Allah Ta'ala Jalla Jalaluh. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah kepada baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam berserta keluarganya dan sahabatnya hingga akhir zaman. Berjumpa kembali dengan saya dalam acara Cahaya Ramadan dalam channel FET TV Indonesia. Pemirsa, hamba-hamba Allah, umat baginda Nabi Muhammad SAW di mana saja berada, insyaallah pertemuan kali ini bagaimana kita menambah keikhlasan dan keridhaan melaksanakan ibadah wajib dan sunnah di hari-hari Ramadan ini. Pemirsa FET TV di mana saja berada, pertemuan yang dahulu saya membahas tentang keunggulan, keutamaan bulan suci Ramadan. Bahwasannya alhamdulillah kita bersyukur hari ini bisa melaksanakan ibadah puasa dan insyaallah puasa kita diberikan pahala yang berlipat ganda. Keikhlasan tentunya harus didasari bagi hamba Allah yang beriman ketika melakukan ibadah apapun, kita harus dilandasi dengan ikhlas. Allah Subhanahu wa taala Jalla Jalaluh memberikan definisi bagi hamba-hambanya dengan lisan baginda Nabi Muhammad SAW tentang bagaimana kiat keikhlasan beribadah kepadanya. Dalam satu riwayat ulama mengatakan bahwasannya ikhlas adalah seorang hamba Allah yang muraqabah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, tidak ada unsur apapun yang menjadi niat di dalam lubuk hatinya. Hanya kepada Allah lah berniat ibadah wajib maupun sunnah. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda dalam satu hadisnya, innamal amalu biniyat, sesungguhnya amal itu bagaimana niat di dalam hati seorang hamba Allah. Sebagaimana keikhlasan kita melakukan ibadah puasa di bulan suci Ramadan kali ini adalah satu pondasi yang harus kita tanamkan adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya satu-satunya ibadah puasa yang Allah akan memberikan pahala dan ganjarannya langsung kepada hambanya yang melakukan ibadah puasa. Wa anna azribihi, kata Allah. Akulah yang akan memberikan ganjaran atau pahala kepada hambanya yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Teman-teman FET TV di mana saja berada, di dalam puasa tentunya kita harus memperhatikan yang dinamakan batal puasa, yang dinamakan makruh kita melakukan perbuatan-perbuatan dan juga melakukan perkara yang haram yang insyaallah perkara tersebut akan membatalkan kita berpuasa. Contoh, makruh kita melakukan sesuatu hal yang sesuatu hal itu tidak bermanfaat.
Fa insyaallah bertambahnya kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sunnah. Contoh kita menghatamkan Al-Qur'an di hari-hari di bulan suci Ramadan ini. Hatam daripada Al-Qur'an satu surat atau dua surat, satu juz atau dua juz di hari-hari kita melakukan ibadah puasa, ditambah kita menghatamkan Al-Qur'an. Dengan ikhlas kita kepada Allah melakukan membaca amaliyah pembacaan ayat suci Al-Qur'an ini akan menambah daripada kehusuan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas definisinya adalah suatu hal amaliyah yang kita lakukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan tidak ada unsur meminta akan keberkahan dunia dan juga tidak ada unsur akan meminta keselamatan akhirat. Apabila manusia sudah melakukan ibadah ikhlas karena Allah, maka raditu billah, Allah akan meridhoi kita yang dinamakan kebahagiaan dunia dan akhirat. Contoh di dalam ayat suci Al-Qur'an ayat 174, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linasi wa bainatin minal huda wal furqan. Di dalam bulan suci Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala Jalla Jalaluhu menurunkan Al-Qur'an. Hudal linnas, petunjuk bagi manusia yang beriman tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan Al-Qur'an kita dapat petunjuk. Dengan Al-Qur'an kita dapat taufik. Dengan Al-Qur'an kita yang dinamakan mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Bahwasannya manusia yang selalu suaranya mendengungkan ayat-ayat suci Al-Qur'an, maka dia suaranya akan menjadi hikmah, suaranya akan menjadi obat, suaranya akan menjadi keberkahan. Pak insyaallah pemirsa PTV di mana saja berada, dengan ikhlas sebagaimana baginda Nabi Muhammad SAW selalu menyontohkan keikhlasan di dalam setiap perbuatan amaliyah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ikhlas tersebut akan menghantarkan manusia turunnya atau anugerahnya Allah Subhanahu wa taala pada maqamal mahmudah, tempat yang terpuji menurut Allah Subhanahu wa taala. Dengan dilandasi ikhlas, bahwasannya ikhlas tersebut akan menjadikan manusia kuat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kali ini, keikhlasan adalah landasan utama melakukan ibadah wajib maupun sunnah. Apapun yang kita lakukan, kalau dengan ikhlas, fa insyaallah semuanya menjadi ringan dan tidak berat. Contoh, kita melakukan ibadah sunnah di malam hari dengan niat ikhlas, dengan niat tulus, bangun dari tidur kita melakukan ibadah sunnah salat yang dinamakan salat tahajud ataupun salat tasbih ataupun salat witir dan salat hajat dan salat yang lainnya dengan ikhlas, niat tulus kepada Allah sehingga kita bisa membawa diri kita untuk beribadah sunnah tersebut. Fa insyaallah dengan kita melakukan ibadah dengan landasan niat ikhlas karena Allah, sesungguhnya orang tersebut akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Fa insyaallah di hari-hari kita melakukan ibadah puasa ini dilandasi dengan niat ikhlas. Karena dengan ikhlas tersebut kita akan bisa menahan diri dari hawa nafsu, akan bisa menahan diri dari cobaan dan rintangan yang kita hadapi ketika kita melakukan ibadah puasa dan ketika kita melakukan ibadah yang lainnya. Teman-teman PTV pemirsa di mana saja berada, kiat manusia sudah diberikan taufik dan hidayah. Pergunakan taufik dan hidayah ini untuk selalu kita menjunjung tinggi kebenaran di dunia ini dan juga melakukan perbuatan-perbuatan yang terbaik semasa kita hidup. Karena pastikah kita yakin kehidupan ini akan diganti dengan kematian.
bahwasannya sudah kematian, tidak ada lagi waktu kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah ajang Ramadan kali ini, jadikan Ramadan kali ini sebagai daripada perjalanan kita beribadah kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.